Halo semuanya, perkenalkan nama aku Heni Rahmawati Nisa dari Teknologi Pangan Universitas Diponegoro. Jadi kali ini aku bakal nyoba untuk membuat nugget. Nah, menurut Yahya, nugget itu merupakan salah satu produk dari restruktur meat di mana daging dipotong kecil-kecil kemudian dihaluskan. Sedangkan menurut Prastiwi, nugget merupakan salah satu produk dari olahan daging giling yang kemudian dicampur dengan bumbu, bahan pengikat, penstabil, emulsi, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita tahu nih, nugget ini kan merupakan salah satu makanan cepat saji yang mungkin rendah banget akan serat. Jadi seratnya cukup rendah. Sehingga di sini aku bakal nyoba untuk menambahkan wortel. Karena dengan menambahkan wortel ini menurut Tanker akan menambahkan seratnya sehingga dietary fiber kemudian juga dapat kaya akan vitamin juga sehingga nilai gizinya pasti akan jauh lebih meningkat gitu. Nah, pasti udah penasaran kan gimana cara proses pembuatan nugget. Jadi yuk langsung aja kita buat. Nah, dalam proses pembuatan nugget, bahan utamanya itu adalah daging. Di sini aku pakai daging ayam bagian drumstick ya ini. Nah, jadi menurut Sugiono pada proses pembuatan nugget itu umumnya daging ayam yang digunakan yaitu adalah bagian karkas utuh, dada tanpa tulang dan juga kulit paha atau drumstick. Tetapi lebih banyak disukai yaitu dengan menggunakan dada karena dagingnya lebih serabut dagingnya lebih seragam dan juga lebih empuk. Tapi di sini aku pakai drumstick karena kebetulan namanya drumstick ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ini adalah dari segi bumbunya. Yang pertama yaitu adalah 1 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh bawang putih bubuk, kemudian 1 sendok teh kaldu ayam dan juga 1/4 sendok teh merica. Nah, fungsi dari beberapa bumbu ini yaitu adalah untuk memberikan cita rasa dan juga untuk memberikan pengawet. Jadi garam ini berfungsi sebagai pengawet. Nah, di sini ada tepung tapioka. Jadi fungsi dari tepung tapioka ini adalah untuk sebagai bahan pengikat, yaitu dia dapat mengikat air sampai 2-3 kali lipat selama proses pengolahan dan juga pemanasan. Kemudian tepung tapioka dapat meningkatkan elastisitas produk, menambah berat produk sehingga dapat menekan biaya juga. Nah, jadi selanjutnya di sini ada air dingin. Fungsi dari air dingin ini nanti akan dicampurkan pada saat proses penggilingan pada dagingnya. Jadi daging dicampur dengan air dingin. Fungsinya untuk agar menjaga suhu tetap rendah sehingga protein pada daging tidak terdenaturasi, sehingga sifat tekstur dari daging, tekstur keasliannya tidak hilang atau juiciness-nya tetap masih ada. Kemudian di sini ada telur, di sini ada 2 butir telur ya. Nantinya satunya akan saya gunakan dalam adonan daging dan juga tepung tapioka tadi dicampurkan dan bumbu-bumbu. Sedangkan yang satunya lagi akan saya gunakan sebagai bahan untuk coating. Nah, untuk bahan coatingnya sendiri di sini ada tepung terigu. Tepung terigunya sebanyak 4 sendok teh. Jadi nanti tepung terigu dikasih dengan 1 buah telur sebagai bahan breading. Nantinya fungsinya untuk menambah volume, menambah berat juga pada nuggetnya, kemudian juga dapat sebagai pengisi juga. Kemudian di sini ada tepung roti, ini pelumuran terakhir nantinya. Jadi setelah dari adonan terigunya kemudian dimasukkan ke dalam tepung rotinya atau tepung panir ya ini, kemudian nanti baru bisa disimpan. Fungsi dari tepung panirnya sendiri ini agar ketika dibekukan tidak lengket, kemudian dia juga dapat memberikan tekstur kerenyahan juga, kemudian dapat menambah volume dan berat juga. Proses pembuatan nugget dimulai dengan cara ayam digiling dengan menggunakan blender dan air dingin. Kemudian ayam dicampur dengan berbagai bumbu dan tepung. Kemudian telur sebagai emulsi dan wortel. Kemudian diaduk hingga rata. Kemudian loyang diolesi dengan menggunakan minyak sehingga tidak lengket saat dikukus. Kemudian adonan yang sudah jadi kita masukkan, lalu dikukus sekitar 30 menit. Kemudian setelah itu tinggal dipotong-potong sesuai dengan keinginan.
Kemudian kita buat adonan untuk butternya, yaitu 4 sendok tepung terigu dan 1 butir telur, dan ditambahkan air. Nah, jadi ini aku udah cuci tangan nih, tangan kanannya ntar buat ini ya, yang adonan breading yang cair, kemudian yang tangan kirinya ke tepung vanil gitu. Jadi biar nggak ini kecampur-campur. Menurut Kurniawan, pada proses pembuatan nugget terdapat 3 proses pelumuran, yaitu predus dengan menggunakan bahan kering, kemudian butter dengan menggunakan adonan butter, dan breading dengan menggunakan tepung roti. Nah, jadi sekarang nuggetnya udah jadi. Di sini aku udah punya 2 buah jenis nugget. Nah, yang sebelah kiri ini adalah nugget yang aku buat sendiri, dan yang sebelah kanan yaitu adalah nugget komersial. Di sini aku pakainya yaitu nugget untuk pembandingnya yaitu adalah merek ini, Akumoya di sini. Nah, kira-kira untuk perbedaan yang pertama yaitu adalah dari segi warna. Nah, jadi di sini ini adalah nugget yang komersil yaitu yang aku mau tadi, sedangkan ini adalah nugget yang aku buat sendiri. Kalau dari segi warna sebetulnya dia terlihat lebih kuning. Hal ini karena di sini aku menambahkan wortel. Nah, wortel ini dia mengandung karotenoid yang dapat memberikan pigmen warna jingga. Nah, ini menurut Tanker seperti itu. Nah, sedangkan untuk produk komersil sendiri di sini nuggetnya terlihat warna kuning dan pucat gitu. Nah, padahal sebetulnya itu dalam produk nugget komersil itu rata-rata dia menggunakan pewarna tambahan yaitu kurkumin. Jadi kalau kalian melihat di bagian belakang produk itu di bagian komposisinya itu pasti ada kurkuminnya. Tapi di sini dengan menggunakan wortel ini warnanya lebih menarik karena lebih orange dan juga dia pastinya alami gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah dari segi tekstur. Nah, jadi menurut Komansilan, tekstur pada nugget itu terjadi pada saat proses pemanasan. Jadi pada saat proses pemanasan itu akan terjadi gelatinisasi pati sehingga teksturnya menjadi lebih kompak. Nah, jadi kalau dilihat dari kedua buah nugget ini, nugget yang aku buat sendiri dan nugget yang beli, sebetulnya dari segi tekstur tuh hampir sama, kenyal, kemudian juga ayamnya juga mungkin ada gitu, tekstur ayamnya itu ada, tetapi sedikit berbeda. Mungkin dari segi nugget komersil itu dia mungkin lebih kayak lentur atau mungkin apa ya, jadi teksturnya itu cukup berbeda dengan kalau kita buat sendiri. Mungkin dia lentur juga, tapi entah kenapa berbeda gitu loh, dari segi teksturnya itu cukup berbeda. Nah, mungkin hal ini dikarenakan komposisi bahannya yang berbeda gitu. Nah, jadi menurut Astuti pada proses pembuatan nugget itu dengan menggunakan tepung tapioka itu ada sedikit perbedaan teksturnya itu ada yang kurang gitu, sehingga dapat ditambahkan dengan isolat protein. Nah, jadi kalau kita melihat dari komposisi bahannya, sebetulnya juga di situ terdapat penambahan isolat protein gitu. Nah, fungsi dari isolat protein sendiri ini dia berfungsi untuk menstabilkan emulsi, meningkatkan daya ikat air, gelatinisasi pati sehingga teksturnya menjadi lebih kompak gitu. Nah, selain itu ada juga penambahan bahan penstabil yaitu natrium tripolifosfat. Jadi kalau kita melihat di bagian komposisi itu pasti ada pencantuman bahwa terdapat penambahan natrium tripolifosfat. Nah, menurut Sinaga penambahan tripolifosfat sendiri ini ke dalam produk nugget berfungsi untuk meningkatkan daya ikat air, juiceness, kemudian juga menstabilkan emulsi, kemudian sehingga tuh produknya teksturnya itu menjadi lebih disukai dan lebih kompak begitu, dan juga dapat meningkatkan moisture sendiri pada produk nugget itu. Kemudian yaitu adalah dari segi rasa. Sebetulnya dari segi rasa tuh hampir sama juga, ayamnya juga terasa, tetapi mungkin ada sedikit perbedaan. Untuk produk komersil ini mungkin rasanya jauh lebih disukai mungkin ya untuk beberapa orang, tapi untuk produk saya sendiri ini setelah saya meminta untuk seorang untuk mencoba, sebetulnya katanya sudah enak, tapi mungkin memang sedikit berbeda gitu. Mungkin hal ini karena adanya juga penambahan beberapa bahan, seperti kalau kita lihat di komposisi ada MSG, kemudian ada beberapa bumbu-bumbu bubuk yang ditambahkan gitu. Sedangkan untuk saya sendiri, untuk bumbunya sendiri saya hanya menggunakan bawang putih bubuk, garam, kaldu ayam bubuk, dan juga merica gitu, dan tanpa MSG. Jadi benar-benar produknya tanpa MSG dan sehat gitu. Mungkin perbedaannya dari rasa itu disebabkan karena hal itu gitu. Jadi untuk dari keseluruhan sebetulnya untuk overall produk nugget saya ini dapat diterima dan rasanya juga
untuk sebagian orang disukai, tetapi mungkin cukup berbeda dengan nugget komersil umumnya dari segi rasa, tekstur, dan juga warna gitu. Tapi alangkah lebih baiknya untuk kita di rumah dapat mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang dia memang benar-benar dari bahan yang alami, dan juga pastinya tanpa pengawet, tanpa pewarna tambahan, dan juga tanpa beberapa bahan perasa gitu. Nah, jadi buat kalian semua yang mungkin lagi di masa pandemi, yang lagi di rumah aja, lagi nyetok banyak makanan di rumah karena mungkin keterbatasan untuk keluar, keterbatasan untuk belanja, mungkin kita bisa mulai dari sekarang untuk membuat produk nugget di rumah dengan cara buat sendiri tanpa harus beli nugget dari luar gitu, karena pastinya jauh lebih sehat karena dari bahannya lebih alami, tanpa pewarna, tanpa pengawet, dan tanpa bahan-bahan lainnya gitu. Selamat mencoba buat semuanya.